Halo, ada berita apa hari ini? Hari ini gua mau bahas dulu bola tentang Jose Mourinho. Ada apa dengan Jose Mourinho sehingga harus kita bahas? Ya, ada apa dengan Jose Mourinho? Menurut gua Jose Mourinho ini adalah orang yang memang selalu unik dan menarik untuk dibahas dalam dunia sepak bola. Kenapa? Karena dia ini orang yang memiliki nilai greget di pinggir lapangan, sehingga wartawan atau juru kamera itu selalu memiliki inisiatif dan memiliki tuntutan untuk bisa memaksimalkan lensanya, mengambil gambar dari gaya oportunis, gaya militansi maupun gaya ekspresional dari pinggir lapangan, tapi bukan ke bench pemain melainkan ke pelatih sepak bola. Ya, itulah Jose Mourinho mengapa penting untuk kita bahas dan menarik serta unik. Gua melihat belum ada the next dari Jose Mourinho di dunia sepak bola sekarang ini. Guardiola ya memang cerdas secara taktis. Arteta cerdas secara taktis tapi tidak greget secara emosional. Emosional ini menjadi penting dalam dunia sepak bola yang juga sangat menggembar-gemborkan militansi, menggembar-gemborkan semangat juang seperti orang yang sedang berperang. Dan Jose Mourinho adalah orang yang memiliki greget nilai itu. Belum ada sekarang ini yang seperti dia. Luis Enrique memang seperti menjanjikan untuk menjadi the next Jose Mourinho, karena dari taktik dia tidak mutlak menerjemahkan tiki taka atau total football, tapi juga kadang bermain dengan cukup relevan dan realistis di lapangan, memainkan umpan direct dan gaya bertahan juga. Namun secara emosional belum terlihat bahwa Luis Enrique ini berani untuk melakukan protes dan menjadikan dirinya berperan sebagai orang yang kontroversial baik di pinggir lapangan maupun ketika jumpa pers. Belum ada, Luis Enrique belum menjanjikan untuk menjadi the next Jose Mourinho. Tapi secara karisma atau arogansi di pinggir lapangan sudah ada, ya nilainya 35 lah, belum mencapai 60. Nah, tadi ada apa dengan Jose Mourinho. Kemudian dalam poin kedua, hal unik dan menarik apa yang paling dikenang dari Jose Mourinho? Namun sebelumnya lebih enak kayaknya gue ngerokok dulu, ya kan? Mati rokok cuy. Tapi seorang hidup ge. Mati. Bawa ya koreknya. Hidupin gak? Nah, hal menarik dan unik apa yang paling dikenang dari Jose Mourinho? Hal yang menarik dan fenomenal dan selalu dikenang adalah ketika dia mengalahkan Barcelona menggunakan Inter Milan dengan pemain tua dan pemain mudanya. Dulu tuh ada Maicon, Javier Zanetti, Lucio, Walter Samuel, Ivan Cordoba, Materazzi, Julio Cesar, Samuel Eto'o gua nggak tahu dulu udah 30 atau masih 28 29-an. Terus ada juga Dejan Stankovic, Thiago Motta mungkin ya umurnya sudah 30-an juga. Bisa mengalahkan Barcelona yang sangat atraktif dengan Boyan Krkic, Pedro, Messi, David Villa udah pindah belum dulu ya? Soalnya ada Ibrahimovic. Kayaknya masih di David Villa. Terus Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Gerard Pique dikalahkan di semifinal di
Camp Nou. Begitu peluit berakhir dengan skor 1-0 kemenangan Barca, namun skor 3-2 agregat kemenangan dari Inter Milan, Jose Mourinho langsung lari ke dalam lapangan sambil menunjuk fans Barcelona bahwa dia adalah orang yang layak menjadi entrenador di Barcelona. Ya, kenapa dia sangat emosional pada saat itu? Dari rumor yang gue dengar adalah Pep Guardiola ini kan dulu bersahabat ya. Pep Guardiola, Jose Mourinho dan Luis Enrique ini adalah seorang sahabat karena Jose Mourinho selain juga sebagai penerjemah, tapi dia juga menjadi asisten pelatih dari Louis van Gaal yang memang dekat menjalin kedekatan bersama dengan pemain-pemain Barcelona, utamanya kapten Pep Guardiola. Nah, rumornya Pep Guardiola ini berjanji atau omongan inilah ya, omongan mereka, omongan candaan di mana gitu kan, Guardiola ini ingin membantu Jose Mourinho untuk menjadi pelatih kepala di Barcelona ya. Jose Mourinho sendiri itu sudah mengirimkan CV dan surat lamaran untuk menjadi pelatih kepala Barcelona. Namun kemudian Barcelona pada saat itu Jose Mourinho masih di Chelsea mungkin ya, atau sedang nganggur karena setengah musim dipecat atau keluar dari Chelsea di periode pertamanya. Justru Barcelona ini setelah era Frank Rijkaard menunjuk Pep Guardiola menjadi pelatihnya. Dan Pep Guardiola sangat berhasil dengan meraih 6 piala saat itu bersama Barcelona. Nah, Jose Mourinho ini merasa terhianati dengan Barcelona dan juga Guardiola yang notabene adalah dulu teman curhatnya. Ya, dari situlah kemudian muncul mungkin emosionalnya, dendamnya dengan Barcelona dan Pep Guardiola. Kenapa kok Guardiola yang saat itu memang belum memiliki CV mentereng untuk menjadi pelatih kepala di Barcelona. Maka kemudian ketika Jose Mourinho dengan Inter Milan yang mengalahkan Barcelona di semifinal Liga Champions 2009-2010 atau 2010-2011 gue lupa, yang pasti itu momen bersejarah Liga Champions antara awal mula persaingan Guardiola dan Jose Mourinho atau Jose Mourinho dengan Guardiola sebelum era El Clasico-nya adalah di Inter Milan dan Barcelona. Kenangan yang mungkin Gen Z sekarang ini nggak tahu soal itu ya. Itu adalah kenangan menarik bagaimana Jose Mourinho langsung lari ke dalam stadion hingga Victor Valdes berusaha mencoba untuk melarang Jose Mourinho untuk melakukan selebrasi berlebih di Camp Nou dan di hadapan dari fans Barcelona. Ini yang menjadi hal menarik dan unik. Terus apalagi hal menarik dan unik Jose Mourinho adalah, kalau menurut gua, ketika dia membawa AS Roma menjuarai Conference League. Di kompetisi domestik, AS Roma memang hanya mampu bersaing di 5 dan 6 klasemen akhir Serie A. Namun di musim pertamanya, di saat Jose Mourinho diragukan dan dikatakan sudah meredup, baik dari taktis maupun dari karir dan strategi sudah meredup karena pemecatan. Meskipun pemecatan itu sendiri gua rasa karena memang disengaja oleh Jose Mourinho, karena ada klausul pemecatan yang tim harus membayar denda ketika memecat dia, maka dia memilih dipecat ketika memang klub itu sudah tidak bersahabat dengan dia. Nah, di situ banyak yang mengatakan bahwa Jose Mourinho ini adalah pelatih yang udah usang, pelatih dinosaurus yang akan punah. Namun dengan pengalamannya di kompetisi Eropa, dengan pengalamannya membangun emosional dan motivasi lebih kepada pemain, dan pengalamannya untuk membangun sebuah tim dari keterbatasan, kita tahu bersama bagaimana tahun 2024 Porto menjuari Liga Champions dengan pemain-pemain lokalnya dan pemain-pemain asing yang tidak terlalu mewah seperti dulu Manchester United. Terus ada Barcelona, tentunya ada AC Milan. Porto melewati itu semua. Jose Mourinho
membangun AS Roma kembali berjaya di Eropa. Meskipun Conference League adalah kompetisi kasta ketiga di Eropa, namun bagi AS Roma yang kata Jose Mourinho sendiri sangat miris ketika masuk dalam locker room karena tidak memiliki banyak piala, itu adalah gelar yang prestisius dan Jose Mourinho menangis ketika AS Roma mencapai final. Saat itu mengalahkan siapa ya? Bodo Glimt apa ya kalau nggak salah di semifinal ya. Jose Mourinho sudah menangis ketika membawa AS Roma ke final dan emosinya kemudian meninggi lagi dan dia tampak menangis ketika AS Roma mengalahkan Feyenoord asuhan Arne Slot yang saat ini sukses di Liverpool. Jose Mourinho membawa AS Roma juara untuk pertama kalinya di Eropa. Disitulah momen jurnalis sepak bola dunia melihat Jose Mourinho menitikkan air matanya. Karena secara nggak langsung dia sudah menaklukkan 3 kompetisi Eropa berbeda dan dia memecahkan rekor itu. Meskipun banyak yang mengatakan taktiknya sudah tidak laku, gaya reaktifnya sudah tidak laku, pendekatan emosional dan bahasanya serta permainan pikirannya sudah tidak laku, tapi ternyata dia mampu membawa kejayaan bagi AS Roma. Dan di musim berikutnya, setahun berselang, AS Roma kembali ke final Europa League, namun banyak kontroversi dalam pertandingan itu sehingga AS Roma gagal, dan itu adalah kegagalan pertama Jose Mourinho di final Eropa. Kegagalan pertama Mourinho setelah 2 kali juara Liga Champions, 1 kali juara Europa League bersama Manchester United, dan keempat adalah gagal bersama AS Roma. Fakta menarik dari Jose Mourinho menurut gua itu, dan Jose Mourinho adalah pelatih yang kaya, sangat berpengalaman. Lalu apalagi yang mau kita bahas dari Jose Mourinho? Selebrasi unik dari Jose Mourinho. Oke, selebrasi unik dari Jose Mourinho adalah yang gue tahu itu yang beredar di beranda sosial adalah ketika Tottenham Hotspur melawan Manchester City, yang dimana mempertemukan Jose Mourinho dengan Pep Guardiola. Tapi memang saat di Liga Inggris, Mourinho ini sudah lebih bijaksana dengan Guardiola. Dia sedikit menurunkan tensinya dan sangat menurunkan tensinya ketika di Liga Inggris karena dia paham sudah gak ada lagi El Clasico. Ketika Tottenham Hotspur mendapat pelanggaran penalti kedua, Jose Mourinho yang sedang tertawa ketika Loris atau tendangan Manchester City gagal tendangan penaltinya, Jose Mourinho sedang tertawa sambil minum, kemudian langsung berdiri dan menghampiri wasit keempat dan menghardiknya secara tidak terduga dan secara ganas. Bayangin, dari tadinya tersenyum ngobrol asik dengan asisten pelatihnya, kemudian berdiri dan menghardik pelatih. Emosionalnya sangat mudah terganggu, emosionalnya sangat mudah meninggi. Dan itu menurut gue menjadi selebrasi unik dari Jose Mourinho yang di beranda sosial selalu diulang-ulang lagi. Dan memang gak ada pelatih yang seunik Jose Mourinho yang melakukan hal apapun di pinggir lapangan demi kejayaan sebuah timnya. Menurut gue ini yang gak ada di Indonesia. PSSI harusnya mengontrak pelatih-pelatih seperti Jose Mourinho untuk berada di pinggir lapangan. Kita tahu bersama bagaimana dulu Sintayong sangat emosional di pinggir lapangan. Bahkan di luar lapangan pun dia sangat mengajarkan anak-anaknya untuk memiliki fokus terhadap suatu tema yang sedang didatangi.
Ini yang harus menjadi fokus PSSI. Kita lihat Patrick Kluivert, memang iya secara 2 pertandingan mampu menghasilkan 6 poin. Namun sedangkan Sintayong berapa pertandingan ya menghadapi Arab, 1 Australia, 1 Bahrain, 1 Cina, Jepang, kalah 6 laga 6 poin, sedangkan Patrick Kluivert 4 laga 6 poin. Secara skor, secara poin memang Patrick Kluivert unggul, tapi kalau gue pribadi belum melihat Patrick Kluivert ini mampu membangun sebuah timnas Indonesia ini menjadi lebih berkarakter, lebih militan, lebih taktis pun enggak. Gua rasa taktisnya masih sama lah seperti Sintayong. Bahkan kalau dari segi taktik, gue yakin Sintayong lebih berkelas daripada Patrick Kluivert. Dia mampu memainkan taktik menyerang, dia mampu memainkan taktik bertahan total dengan sangat baik. Ketika Indonesia menghadapi Australia di GBK, kita bisa lihat bagaimana taktik pertahanan yang sangat militan dari timnas Indonesia, bagaimana Jai Itses berjibaku, Martin Paes berjibaku. Kita bisa lihat bagaimana taktis itu, dan kita juga bisa lihat bagaimana timnas Indonesia melakukan serangan frontal ke Cina dan tim-tim kecil lainnya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana timnas Indonesia melakukan serangan-serangan cepat ke Jepang, ke Australia, dan Patrick Kluivert belum ada itu, belum gue lihat. Di pinggir lapangan juga Patrick Kluivert ini belum memberikan sebuah suntikan motivasi berlebih kepada pemain-pemain yang untuk mau bertarung mempertahankan kejayaan timnya. Menurut gue PSSI harus memiliki atau mengambil pelatih seperti Jose Mourinho. Karena memang kita tahu pemain-pemain Indonesia ini, utamanya lokal ini, memiliki sebuah mental yang lemah untuk berhadapan, untuk mempertahankan kejayaan dari timnya. Nasionalismenya itu ya nasionalisme hanya sebatas omongan Pancasila aja. Garuda di dadaku tuh hanya sebatas omongan saja. Tapi untuk mempertahankannya benar-benar, untuk berdarah-darah itu, Jose Mourinho pelatih dunia pun mengatakan Indonesia tidak memiliki itu. Dan Indonesia harus mengambil pelatih seperti Jose Mourinho yang mau menularkan semangat, spirit berlebih, spirit berjuang, spirit berperang. Dan itu kita sudah miliki waktu itu di era Sintayong. Namun sayang PSSI berkehendak lain, Patrick Kluivert menggantikan Sintayong. Gua rasa itu pembahasan kita hari ini. Buat kalian yang punya pendapat lain soal sepak bola, soal apapun itu, silakan komentar di kolom channel ini. Jangan lupa subscribe.